Oke, Adeline, kita mulai ya. Sebelum itu, saya pengen tahu dong gimana sih ceritanya, kenapa bisa kayak gitu, boleh diceritain ya? Jadi waktu itu Hai, perkenalkan, aku Adeline, seorang remaja yang hidup di bawah tekanan ibuku. Cacian, makian, pukulan, serta kekerasan fisik lainnya yang telah menjadi makanan sehari-hariku. Dan inilah salah satu kisahku. hasil ujian kasih tau mama nggak ya? Sebenarnya, ini bukan kali pertamanya aku mendapatkan perlakuan keras dari ibuku. Namun entah mengapa, kali ini rasanya berat sekali bagiku untuk terus merasakan sakit yang mendalam. Saat itu, aku sedang tidak fokus dengan sekolahku karena ibuku yang sering sekali berperilaku kasar terhadapku. Hingga pada saat itu, ujian pun dimulai dan membuahkan petaka bagiku. Aku mendapatkan nilai terendah di sekolah. Stres sekali rasanya. Hingga pada akhirnya, hal yang aku takutkan pun terjadi. Ibuku mengetahui hal itu dan menghukumku dengan tidak berperi kemanusiaan. Sudah terlalu sering, namun kali ini membuat hidupku hancur dan tidak berdaya. Rasanya fisik bahkan mentalku pun sudah tidak kuat menahan semua ini. Sehingga pada akhirnya aku memutuskan untuk pergi dari rumah dan menceritakannya segala yang terjadi dalam hidupku kepada tetanggaku. Alangkah baik hatinya dengan sikapnya tetanggaku akan kasus ini. Ia berani untuk mengusut tuntas kasus ini dengan selesai bersama orang-orang yang berwenang dalam hal itu, dan sesuai hukum yang berlaku, ibuku dikenakan sanksi. Sedih rasanya melihat ibuku mendapatkan sanksi yang cukup berat dalam hidupnya. Akan tetapi, di sisi lain, aku pun sedih melihat diriku yang lebih sakit, memiliki rasa trauma yang mendalam, yang mengharuskanku untuk bertemu dengan seorang psikolog baik hati yang senantiasa membantu jiwa ragaku untuk pulih dalam rasa trauma ini. Sesi demi sesi, aku lewati dengan seorang psikolog. Sesi demi sesi, aku lewati dengan seorang psikolog. Namun, tidak membuahkan hasil yang signifikan dalam hidupku. Hingga beberapa saat, beberapa bulan, kami terus bertemu dalam sebuah pertemuan, membahas bagaimana rasa trauma ini dapat hilang dalam hidupku. Dan dengan keajaiban Tuhan, pertemuan ini pun membuahkan hasil yang cukup signifikan akhirnya, yang membuat diri ini mendapatkan pencerahan tentang hidup dan memiliki tujuan kembali untuk hidup. Yang hingga pada akhirnya, aku pun merasakan terlahir kembali ke dunia dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Kondisi di mana aku sangat menghargai hidup ini dan telah bersyukur bagaimana aku bisa lahir di dunia ini.